Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik tip mengatasi sempoyongan, perut kembung, dan begah bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tip mengatasi sempoyongan, perut kembung dan begah ya, gitu. Dan ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Mas Didin ya. Halo Mas Didin, semoga sedang atensi ya. Baik ya. Jadi perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor secara fisik maupun secara psikis ya, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang menjadi keprihatinan kita bersama ya, dan harus kita tangani dengan bijak agar penderitaan kita ya akan cepat membaik atau menjadi cepat sembuh teman-teman. Nah baik, khusus pada session kali ini saya ingin mengangkat topik ini ya, karena topik ini ya, ini juga cukup lama saya alami ya, sehingga menjadi sampai hafal ya ketika ada rasa-rasa seperti ini, yaitu tentang sempoyongan ya, keliengan, kemudian perut kembung, perut kebak, ini begah ya, sembelit, perih. Ini sepertinya sensasi pokok ya menurut saya, itu seperti itu yang termasuk badan lemes ya. Nah ini bagian dari sempoyongan sebenarnya itu. Nah begini teman-teman ya, jadi yang penting kita pahami kira-kira sebabnya itu dari apa. Nah kemudian nanti kita pecahkan solusinya. Jadi cara mengatasinya seperti itu, baik itu mungkin solusi yang bersifat fisiknya bagaimana, kemudian psikisnya juga harus bagaimana. Nah ketika itu kita bisa merilisnya ya, kita bisa mengambil jalan keluarnya, itu insya Allah ya akan baik-baik saja dan akan cepat membaik teman-teman ya. Jadi rahasianya memang pertama pada pemahaman kita ya, pemahaman kita terhadap apa yang kita alami itu. Nah setelah itu kemudian yang kedua adalah keaktifan kita di dalam kita berikhtiar ya. Nah jadi kita memang di sini dituntut untuk aktif ya, untuk aktif bagaimana caranya merubah diri ya, merubah diri dalam hal berikhtiar supaya penderitaan yang kita alami itu menjadi berubah teman-teman ya, berubah dalam artian progres menjadi semakin baik gitu, seperti itu ya. Tetapi kalau kita bermalas-malasan ya, hanya pasrah ya sudah, itu akan tetap seperti itu saja. Nah maka dari itu makna pasrah itu artinya pasrah dengan disertai ikhtiar, bukan pasrah kemudian kita berhenti ya, itu bukan seperti itu. Jadi kita pasrah tentang hasilnya ya di dalam kita berikhtiar, tapi ikhtiar itu tetap, pokoknya selagi kita belum sembuh total istilahnya, kita pokoknya berusaha terus ya. Dan itu pasti akan dikabulkan ya, pasti akan sampai ke tujuan ya itu. Jadi ketika kita masih merasa kesulitan ya, kita yakin saja setelah kita pasrah
eh, yakin dengan kebesaran Tuhan ya. Inna mangal yusri yusro ya. Jadi setelah ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Artinya setelah kita ada penderitaan pasti akan ada kebahagiaan. Setelah kita mengalami kesakitan pasti akan ada kesehatan. Itu seperti itu. Jadi memang rumusnya seperti itu ya. Dinamikanya seperti itu ya. Jadi dinamika hidup itu seperti itu. Jadi setelah kita astagfirullahaladzim ya pasti akan ada alhamdulillah. Kemudian setelah alhamdulillah pasti akan astagfirullahaladzim lagi, begitu berputar terus ya. Nah maka dari itu teman-teman tetap semangat saja ya, tetap semangat, jangan apalagi jangan sampai putus asa ya. Pokoknya pasti akan ada perubahan, pasti akan sembuh ya. Yang penting ikhtiar kita ini memang betul-betul ya tiada henti itu seperti itu, seperti yang saya praktekkan juga seperti itu. Jadi kita optimis saja ya, optimis saja, termasuk kita harus memang melatih diri. Nah itu yang kadang susahnya itu di situ teman-teman ya. Contohnya ketika dulu saya masih merasakan sempoyongan ya, jalan masih agak oleng, tetapi karena saya juga harus beraktivitas ya, saya harus bekerja, ya sudah saya paksakan saja gitu. Jadi walaupun kadang kita berjalan saja agak oleng ya, agak sempoyongan ya, kita sadari saja, wah ini cuma kecemasan saja, ini saya sedang cemas, seperti itu saja. Nanti begitu diketahui kalau kita itu karena pengaruh kecemasan itu ya, nanti akan berkurang kok teman-teman ya. Jadi rahasianya seperti itu, yang namanya psikis ya, atau jiwa kita, ketika kita sudah mengetahui itu sama saja 50% kita sudah bisa mengendalikan itu. Tetapi kalau kita belum mengetahui sebabnya, ini misalkan saya sempoyongan sebabnya karena sedang cemas itu ya, tetapi kita nggak tahu. Nah ketika kita nggak tahu ya sudah ya, menjadi muter-muter, menjadi semakin berat ya. Itu seperti itu karena kita sedang terlena di dalam ilusi pikiran kita yang negatif itu, seperti itu. Tetapi setelah kita sadar, oh ini karena pikiran negatif saya, oh ini saya sedang cemas, setelah seperti itu pasti nanti akan berkurang teman-teman ya. Itu rahasianya seperti itu. Jadi pertama cukup ketahui, kedua kemudian kita lakukan sesuatu ya, lakukan sesuatu artinya untuk melawan kecemasan kita. Nah itu nanti akan ada perubahan seperti itu. Walaupun ini juga kadang tidak mudah juga ya, tetapi bagi kita yang sudah terbiasa ya sudahlah seperti itu. Termasuk ketika orang-orang yang sudah dikatakan sembuh ya, atau sembuh total lah sama saja, itu sebenarnya juga kadang sensasi seperti itu kadang masih muncul ya, tetapi kita bisa cepat mengendalikan itu seperti itu. Karena apa? Karena yang namanya seperti kecemasan, pikiran negatif itu sebenarnya alami ya. Jadi orang yang normal pun juga memiliki hal-hal seperti itu. Nah maka dari itu untuk bersih total ya nggak bisa ya, tetapi intinya kita bisa mengendalikan. Jadi yang namanya pikiran negatif itu juga sudah balan dengan positifnya, kemudian yang namanya rasa-rasa takut, cemas ini sudah terkontrol ya. Jadi akhirnya kan menjadi rasa-rasa yang normal. Nah itu hanya seperti itu teman-teman. Makanya kadang kita ini apa ya, ya terlarut di dalam rasa-rasa yang negatif tadi, yang maksudnya yang ilusi pikiran dan halusinasi pikiran itu yang kadang sulit dikendalikan. Tapi dengan kesadaran ya, maka ini ilmunya adalah kesadaran teman-teman ya. Jadi istilahnya sadar diri ya. Nah melatih kesadaran itu bagaimana? Nah ini juga ceritanya agak panjang kalau kita jelaskan itu. Contohnya ketika kita ingin sadar, memang kita harus sering istilahnya mawas diri ya, sering meditasi ya. Itu nanti kesadaran kita akan tumbuh ya. Sebenarnya batin kita ini sedang apa, pikiran kita sedang apa, perasaan kita ini sedang bahagia atau tidak. Nah itu bisa dianalisa di situ teman-teman ya. Ketika kita sudah sering istilahnya ya mengenali diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri memang ini kompleks teman-teman ya. Selain misalkan
tubuh ya. Ini yang ini sebetulnya hanya sebagai wadahnya ya, tetapi yang lain dari itu, dari raga kita atau dari tubuh kita itu kan berisi tentang jiwa yang terdiri dari pikiran, akal ya, emosi, perasaan, batin, kalbu dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang rame ya, bagaikan pasar itu ya. Makanya ini apa ya, nah itu yang harus disadari teman-teman ya. Kadang nanti lama-lama akan terbiasa dan akhirnya kita bisa menemukan. Memang untuk melatih itu kita butuh waktu ya. Contohnya ketika kita ngomong sabar ya, ngomong sabar itu gampang ya, tetapi latihannya itu yang susah ya. Jadi contohnya untuk melatih kesabaran memang ya, contohnya kita dengan berpuasa itu pun sudah melatih kesabaran ya. Itu triggernya seperti itu ya. Itu ketika kita ingin kesadarannya lebih tinggi, triggernya dengan contohnya meditasi, contohnya olah nafas. Kadang kita nafas saja itu kadang tidak sadar kok ya. karena kita tidak merasakan bernafas kan. Awalnya seperti itu ya. Nah, itu sadari saja. Nah, dengan seperti itu nanti kita akan mudah mengendalikan secara psikisnya, teman-teman. Nah, ketika itu sudah bisa dikendalikan ya sudah. Akhirnya sensasi-sensasi yang disebabkan oleh psikis itu akan cepat menghilang. Itu seperti itu. Akhirnya kita menjadi sembuh karena apa? Karena perasaan secara psikis kita sudah normal kembali. Oke, kembali kepada topik ya. Yang pertama tentang mengatasi sempoyongan ya. Sempoyongan ini biasanya paketnya ya, selain kita sempoyongan ya, jalan itu seperti oleng ya atau bergoyang, kemudian keliengan ya, kemudian lemes itu. Ini menurut saya yang saya rasakan ini adalah satu paket ya. Kalau kita sempoyongan bawaannya pasti keliengan, juga pasti di badan ini lemes seperti tidak bertenaga ya. Nah, ini kalau kita telaah itu memang sebabnya bisa secara fisik, bisa juga secara psikis. Nah, secara fisik ya, sempoyongan bisa juga disebabkan karena mungkin kurang nutrisi ya. Kurang nutrisi contohnya ya, kita kurang makan dan minum lah itu. Nah, ketika kurang makan dan minum ya, seperti pada saat kita sedang berpuasa itu kan kadang sampai badan merasa lemes ya, kadang juga agak keliengan. Nah, itu karena memang nutrisinya sedang berkurang ya. Nah, tetapi ketika teman-teman sudah merasakan bahwa makan sudah cukup, minum sudah cukup, tapi kok rasanya sempoyongan, rasanya lemes, rasanya keliengan. Nah, berarti itu ada sebab lain selain sebab secara fisik ya. Sebab secara fisik ya itu tadi, contohnya kita kurang nutrisi ya. Penuhi saja makan dan minumnya cukup. Kemudian masih sebab fisik itu biasanya ketika kita setelah kecapean, itu kan artinya kehabisan energi ya. Nah, itu karena kecapean beraktivitas. Nah, itu ya, ketika kecapean penyebabnya ya kita istirahat saja cukup ya. Nah, setelah kita istirahat nanti tidur misalkan ya, setelah bangun tidur akan segar kembali, tidak merasakan sempoyongan, tidak merasakan keliengan, tidak merasakan lemes lagi. Kalau memang itu sebabnya dari kecapean ya. Nah, kalau sebabnya dari kurang nutrisi, setelah kita makan minum cukup, ya kita akan sembuh juga dari itu. Nah, setelah dicoba sudah istirahat, kemudian sudah makan minum cukup, kok masih sempoyongan, masih keliengan, masih merasa lemes, berarti ini sebabnya dari psikis, teman-teman ya. Nah, itu maka harus disadari. Nah, psikis itu yang bagaimana yang bisa menyebabkan sempoyongan. Nah, ini kompleks ya. Kalau bicara tentang psikis ini banyak faktor soalnya, teman-teman ya. Jadi bisa jadi dari pikiran kita, karena istilahnya pikiran tegang ya. Kenapa pikiran tegang? Karena pikiran punya banyak beban, pikiran sampai lelah, capek ya, banyak yang dipikirkan. Nah, itu tipsnya bagaimana? Ya kurangi saja beban-beban pikiran itu.
Contohnya, ketika beban pikiran itu dipicu oleh masalah tugas-tugas kita, nah berarti kurangi tugas-tugas itu. Ya mungkin diberikan ke orang lain, kita cukup mengerjakan sedikit. Nah, ini beban pikiran akan berkurang seperti itu. Tapi kalau beban pikiran itu disebabkan dari faktor lain, ya itu harus diselesaikan. Nah itu, makanya ini kompleks sekali itu. Nah, sementara yang mengetahui beban pikiran apa sih sebenarnya yang dipikirkan itu kan diri kita sendiri ya, diri kita sendiri. Jadi saya hanya ya memberikan sedikit pencerahan lah itu seperti itu. Jadi sadari saja sebenarnya yang dipikirkan teman-teman apa itu seperti itu. Nah, ketika itu sudah dirilis ya, dirilis itu artinya ada jalan keluarnya, ada pemecahannya. Nah, setelah itu terpecahkan ya sudah pikiran menjadi rileks ya, tidak tegang. Nah, akhirnya tidak memicu adanya sempoyongan, adanya keliengan, adanya rasanya lemes ya. Nah, kenapa dari beban pikiran, beban psikis itu bisa membuat lemes, bisa membuat sempoyongan, keliengan? Karena pada saat orang itu contohnya merasa cemas, merasa takut, ini energi terkuras ya, energi terkuras untuk itu apa, untuk kecemasan tadi itu. Jadi yang namanya cemas itu menyerap sekali energi ya. Jadi contohnya walaupun baru saja makan ya, baru saja makan, baru saja minum, tapi begitu cemas datang, energi ini seperti habis ya, habis ya, ditelan kecemasan tadi. Nah, akhirnya tubuh kita menjadi lemes, tidak berdaya. Itu seperti itu teman-teman ya. Maka ya selain kita memang harus menyelesaikan masalah psikisnya, ya kita secara nutrisi harus kita tambah terus juga ya. Jadi makanya sering makan, sering minum itu jadi penting ya di sini itu. Makanya sebaiknya kita kalau yang masih sering itu apa datang kecemasan ya, datang ketakutan, akhirnya kita menjadi sempoyong, itu sebaiknya ngemil teman-teman ya. Nah, kalau saya contohnya misalkan saya sedang bepergian atau mungkin aktivitas di luar rumah, itu sering membawa minimal permen lah, minimal permen, kemudian air minum. Nah, itu selalu saya siapkan. Itu juga mengurangi ya, mengurangi ketika kita misalkan ada rasa-rasa nggak nyaman, mungkin faktornya dari kecemasan, udah kita minum, kemudian kita sambil ini apa, makan permen misalkan, itu juga akan mengurangi. Atau mungkin makan makanan kecil yang lain lah, itu juga bisa itu. Tetapi secara psikis yang dari masalah utamanya itu juga harus diselesaikan teman-teman ya itu. Nah itu, maka sadari saja ya, apa yang menjadi beban pikiran, menjadi beban emosi, menjadi beban perasaan, nah itu selesaikan teman-teman, selesaikan. Pasti akan berubah, nanti akan berubah, secara psikis kita akan menjadi lebih nyaman ya. Nah, akhirnya kecemasan tidak datang. Nah, akhirnya seperti rasa-rasa sempoyongan, keliengan, lemes itu juga tidak akan datang. Itu teman-teman ya. Jadi ya mudah tapi susah dipraktekkan. Nah, itu makanya harus dilatih, itu seperti itu. Oke ya, itu yang seputar tentang sempoyongan, keliengan, lemes, itu sadari saja. Itu masalahnya bisa seperti itu dan solusinya seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita sering merasa perut kembung ya, begah, ini juga sering sekali kan. Nah, seperti saya juga dulu seperti itu, hampir tiap hari rasa-rasanya seperti itu. Bahkan belum makan juga sudah kembung ya, apalagi setelah makan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu pun ya, sebabnya itu juga bisa fisik, bisa juga psikis juga teman-teman ya. Jadi ketika kita merasa kembung atau begah, ini yang jelas sebabnya perut ini banyak gas ya. Kenapa banyak gas? Ya karena dari asam lambung yang naik ya. Asam lambung kan mengandung gas. Nah, ketika gasnya banyak, anginnya banyak, nah akhirnya kan perut jadi kembung ya, kembung, begah, dan rasanya juga tidak nyaman. Nah, itu bisa jadi itu banyak gas ya. Nah, ini juga bisa karena makan yang tidak terkontrol. Contohnya karena terpicu oleh makanan-makanan yang sebenarnya pantangan, tetapi kita makan kemudian dalam jumlah yang mungkin agak berlebihan. Itu juga bisa
memicu seperti itu menjadi perut kembung ya. Nah, yang berikutnya bisa dipicu dari stres. Stres yaitu artinya dari beban pikiran yang banyak, beban kecemasan, beban emosi, penyebabnya itu ya. Nah, maka dari itu ya solusinya lakukan saja. Contohnya pernafasan ya. Pernafasan ini selain pikiran ya kita itu menjadi rileks ya. Ini juga bisa mengeluarkan gas ya. Jadi begah yang disebabkan oleh kembung ya nanti kembungnya akan berkurang ya. Terutama pada saat kita mengeluarkan udara ya kan nafas kan ngambil lewat hidung ya, kemudian kita keluarkan lewat mulut. Nah ini usahakan panjang mengeluarkannya sampai perut ini mengempis. Nah ini tandanya bahwa udara atau gas yang ada di dalam perut ya, dalam lambung ini sampai habis. Nah dengan seperti itu berulang-ulang nanti kembungnya itu juga akan cepat membaik, akan berkurang karena gasnya sudah keluar. Nah ini sering sekali saya lakukan di mana-mana ya, ketika kita sedang mungkin bepergian pun saya lakukan seperti itu ya. Bahkan pernah ya saya di dalam bis lah ya, karena saya sedang bepergian wisata ya bersama ya kolega kita itu. Nah itu kan merasa wah ini udah kembung ini perutnya itu. Dalam hati saya seperti itu. Nah kemudian di perjalanan ya itu saya langsung pernapasan terus seperti itu. Nah akhirnya ya mengecil lagi perut itu karena anginnya ini sudah keluar. Nah maka untuk pernapasan itu juga perlu latihan juga teman-teman ya. Kalau pertama masih susah ya, pertama masih susah, tetapi caranya begini ya, kita menghirup sedapatnya saja itu pakai hidung ya itu. Nah kemudian mengeluarkannya ini lebih banyak supaya nanti kembungnya menjadi lebih terkurangi juga, udara yang di dalam perut ini menjadi lebih banyak keluar itu. Nah untuk mengeluarkannya itu mudahnya kalau saya itu membayangkan sedang meniup ya, meniup apalah yang ada di depan kalian ya, mungkin meniup lilin kah atau meniup apa, hanya untuk bayangan saja. Jadi pokoknya sedang meniup sampai habis, seolah-olah sampai habis, perut sampai mengempis. Nah dengan seperti itu nanti berulang-ulang ini mungkin otot-otot perut ya, lambung juga menjadi semakin terlatih, semakin kuat ya. Dan ini juga ini di katup esofagusnya juga akan menjadi menguat lagi ya. Yang biasanya kenapa kita terjadi GERD kan karena ini katup esofagusnya melemah. Nah dengan latihan pernafasan kan sering buka nutup ya. Nah ini juga menjadi semakin kuat. Jadi pokoknya positif banget untuk ini ya. ini lakukan saja ya. Jadi pertama kita sering pernafasan. Sewaktu-waktu kapan saja di mana saja itu bisa lakukan itu. Nah kemudian yang kedua supaya kembung-kembung ini juga menjadi lebih berkurang, bisa kita bantu dengan minyak angin lah ya. Minyak angin apa saja yang teman-teman biasa pakai ya, ditaruh di ini, gosokkan aja di seputar perut ya, mulai dari pusar ke atas sampai ke dada ini, biar hangat. Dan nanti juga membantu angin itu menjadi mudah keluar itu. Selain itu juga usahakan minum air hangat ya. Minum air hangat juga akan ini juga mempermudah mengeluarkan gas juga ya itu. Nah minum air hangat, kemudian pakai minyak angin, kemudian ditambah lagi dengan sedikit makan ya. Sedikit makan ya, makan nasi boleh atau makanan tambahan juga boleh ya, makanan apa saja. Nah ini nanti angin juga akan menjadi lebih mudah keluar ya, bisa kadang lewat sendawa atau mungkin buang angin. Nah, itu nanti dengan seperti itu rasa kembung-kembung juga akan nyaman kembali ya. Nah selain itu juga usahakan bergerak teman-teman ya. Kalau ketika sudah merasa kembung begah itu jangan misalkan duduk termenung saja ya, itu jangan ya, tetapi usahakan bergerak, ada sedikit gerakan lah, jalan ya. Kalau misalkan sedang tidur itu jangan terlentang terus, tapi bisa miring kiri sebentar, kemudian nanti terlentang, kemudian miring ke kanan ya itu. Dari itu akan efektif banget ketika kita merasa
agak kembung-kembung, begah, kita miring ke kiri ya, miring ke kiri, kemudian perut agak dipijit-pijit ya. Ini dari pusar ke sini kayak gitu. Nah, nanti akan membantu untuk lebih cepat buang angin, teman-teman. Coba praktekkan saja. Itu yang saya lakukan seperti itu ya. Jadi akhirnya ya hanya sebentar, misalnya ada sensasi-sensasi apa sudah terselesaikan, ya sudah nyaman kembali, itu seperti itu. Oke ya teman-teman ya, ini masih banyak lagi sebenarnya yang berhubungan dengan perut. Kadang ada sensasi yang perih ya, kemudian ada sensasi yang sembelit. Nah itu juga pada dasarnya hampir sama, bisa pemicunya seperti itu ya. Tetapi untuk secara khusus dan lebih rinci sudah pernah saya sampaikan pada video-video yang lalu ya. Silahkan teman-teman bisa tonton kembali ya video-video saya yang lalu, karena ini saling berkaitan ya, saling berkaitan. Jadi semakin banyak menonton video-video saya ini, tip-tipnya menjadi semakin komplit teman-teman ya. Oke, untuk menyingkat durasi ya, karena ini sudah cukup agak panjang, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.